Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Belum reda sorotan persoalan anggaran, pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menghadapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengadaan mobil dinas baru. Di atas kertas, nilainya hanya sekitar 1 miliar rupiah lebih. Dibandingkan total anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar, angka itu mungkin terlihat terlalu kecil. Tapi bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, persoalannya bukan semata besaran anggaran, melainkan cara pemerintah daerah menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan fiskal. Temuan itu tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2025. Isinya, auditor menemukan pengadaan 2 unit kendaraan dinas yang diperuntukkan sebagai kendaraan operasional ketua dan wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan mengindikasikan pemborosan keuangan. Kasus ini berawal dari penyusunan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD. Dari total pagu belanja modal sebesar 54 miliar, BPKD mengelola anggaran 7,27 miliar. Di dalam pos tersebut terselip alokasi 1,21 miliar rupiah untuk pengadaan 2 kendaraan dinas. Realisasinya mencapai 1 miliar lebih. 1 mobil senilai 542 juta diperuntukkan bagi ketua tim penggerak PKK, sementara 1 unit lainnya senilai 462,5 juta untuk wakil ketua tim penggerak PKK. Secara administratif, proses pengadaan itu berjalan sesuai mekanisme pengadaan barang pemerintah. Kendaraan dibeli menggunakan APBK, diterima oleh Kepala BPKD selaku pengguna anggaran, kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah sebagai pengguna barang. Selanjutnya, kendaraan dipinjamkan melalui mekanisme pinjam pakai kepada Bupati untuk digunakan Ketua Tim Penggerak PKK yang juga istri Bupati Aceh Besar Muharram Idris, dan kepada Wakil Bupati untuk digunakan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK yang juga istri dari Wakil Bupati. Namun justru pada titik inilah auditor menemukan persoalan. BPK menilai sejak tahap perencanaan, penganggaran tersebut telah mengabaikan prinsip prioritas penggunaan anggaran. Dalam berbagai regulasi, belanja daerah diwajibkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara tim penggerak PKK menurut BPK bukanlah merupakan perangkat daerah maupun bagian dari struktur organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan administratif sebagaimana organisasi perangkat daerah atau OPD. Organisasi tersebut menurut BPK merupakan mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak secara otomatis membutuhkan fasilitas kendaraan dinas perseorangan yang dibeli melalui APBK. Lebih jauh lagi, auditor menemukan fakta lain yang memperkuat kesimpulan tersebut. Bupati Aceh Besar telah memiliki 8 kendaraan dinas yang berada dalam pengawasannya. Sementara Wakil Bupati juga memiliki 4 kendaraan dinas dengan total 12 kendaraan operasional yang tersedia. BPK menilai kebutuhan transportasi kegiatan TP PKK sesungguhnya masih dapat dipenuhi melalui optimalisasi aset yang sudah ada. Artinya, tanpa membeli kendaraan baru sekalipun, kegiatan organisasi tersebut tetap dapat dilaksanakan. Itu sebab temuan ini sekaligus membuka pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan di internal pemerintah daerah. Sebab pengadaan barang milik daerah tidak lahir dari keputusan satu orang. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, satu pengadaan harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari usulan kebutuhan, pembahasan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, verifikasi tim anggaran pemerintah daerah, penetapan oleh pengguna anggaran, hingga pelaksanaan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Karena itu, BPK tidak hanya menyoroti Kepala BPKD selaku pengguna anggaran. Dalam rekomendasinya, auditor juga menyebut TAPD, PPK, dan PPTK tidak optimal melakukan pengendalian dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan belanja, serta pengelolaan barang milik daerah. Rantai pengawasan yang seharusnya menjadi lapis pengendali justru dinilai gagal menghentikan pengadaan yang dianggap tidak memenuhi prinsip efisiensi.
Kritik serupa juga datang dari Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Koordinator MATA Alfian menyebut temuan BPK seharusnya menjadi momentum evaluasi total terhadap kebijakan pengadaan aset pemerintah daerah. Menurut dia, di tengah kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas, pemerintah semestinya mengarahkan anggaran pada program yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Alfian bahkan mengingatkan memasuki tahun kedua pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, publik lebih menunggu terobosan dalam pelaksanaan pelayanan, penguatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan tata kelola anggaran daripada penambahan fasilitas pejabat. Jangan asal menganggarkan, ujarnya. Temuan BPK itu juga memperlihatkan bahwa persoalan ini semata bukan soal legalitas mekanisme pinjam pakai, sebab skema pinjam pakai memang dimungkinkan dalam pengelolaan barang milik daerah. Yang dipersoalkan auditor adalah keputusan membeli kendaraan baru, padahal fasilitas yang tersedia dinilai masih mencukupi. Dengan kata lain, mekanisme administrasi berjalan, tetapi substansi kebijakan dipandang tidak memenuhi prinsip efisiensi. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Bupati Aceh Besar menginstruksikan kepada BPKD untuk berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dalam menetapkan peruntukan kendaraan dinas. Auditor juga meminta TAPD, BPK, dan PPTK memperkuat pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan belanja. Kasus dua mobil dinas ini pada akhirnya menjadi potret bagaimana satu keputusan anggaran dapat lolos melalui seluruh tahapan birokrasi, meski belakangan dinilai tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran itulah, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah kendaraan itu dibeli sesuai prosedur administratif, melainkan mengapa usulan tadi sejak awal dianggap layak menjadi prioritas di atas kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih mendesak. Kecuali itu, satu pertanyaan yang juga masih menjadi misteri adalah siapakah para pihak atau pengusaha sebagai pelaksana pengadaan mobil tersebut. Disebut-sebut atau diduga sosoknya adalah orang dekat dari Bupati Aceh Besar. Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.